Mitos pesugihan wanita cantik di Kabongan Rembang yang bikin pria membujang selamanya. Meski zaman sudah modern, masih banyak orang-orang yang berpegangan pada hal gaib. Sebut saja pesugihan, yang masih banyak dipercaya dan dilakukan, tak pandang dia rakyat jelata, orang berada, bahkan yang gelarnya berjajar bagai kereta. Mungkin sangat disayangkan, tapi berbagai macam pesugihan ini dilakukan salah satunya karena tuntutan hidup yang tinggi dan persaingan yang semakin ketat. Salah satu jenis pesugihan yang paling terkenal adalah pesugihan Kabongan karena memang letaknya di Kabongan Rembang, Jawa Tengah. Konon sosok cantik Nyai Puspo Cempoko dipercaya sebagai penunggu gaib yang berada di sekitar Kabongan. Para pemuja kebatinan percaya Nyai Puspo Cempoko ini sangat cantik dan memiliki nilai mistis maha tinggi. Banyak peziarah dari berbagai daerah datang ke Kabongan ini dengan tujuan macam-macam, ada yang meminta penglaris dagangan, perlindungan, kedudukan dan keselamatan. Yang paling terkenal adalah mereka yang datang untuk meminta kekayaan demi membayar hutang yang semakin menumpuk atau karena tuntutan hidup yang semakin tinggi. Tapi sebelum itu, mereka harus membayar mahal dengan mau melakukan syarat dari Nyai Puspo Cempoko ini. 1. Menyerahkan jiwa raga sepenuhnya kepada Nyai Puspo Cempoko. Tidak seperti jenis pesugihan lainnya yang harus memberikan tumbal sebagai salah satu imbalan dari ritual ini, para pelaku pesugihan Nyai Puspo Cempoko cukup memberikan jiwa dan raganya dengan menjadi suami Sang Nyai. Tentu saja hal ini termasuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya sebagaimana pasutri. Guna memenuhi hasrat si Nyai, pelaku pesugihan harus menyediakan sebuah kamar di dalam rumahnya, di mana tak ada orang lain yang boleh mengetahui ruangan tersebut selain mereka berdua. Ria? Dan hal ini tentu saja melenceng dari ajaran agama, tapi para pelaku pesugihan telah dibutakan oleh dunia dan keinginan untuk jadi kaya hingga rela melakukan apapun. 2. Menyiapkan sesajen sesuai yang diminta. Setelah menyerahkan diri kepada si Nyai, pelaku pesugihan juga wajib menyiapkan sejumlah sesajen pada malam Jumat Kliwon yang berisi jajan pasar, kembang wangi, kelapa hijau serta kemenyan madu. Semua sesajen itu harus sudah disiapkan di dalam kamar tersebut sebelum Nyai Puspo Cempoko datang dan pastinya tidak boleh. Sosok lelembut ini legendaris dengan mitos seksnya. Godaan banget buat para lelaki. Bagi yang rela melakukannya, entah mungkin sudah kepepet banget atau kesiret bujuk rayu iblis dan setan sehingga jauh dari agama dan malah mendekati syirik. 3. Tidak boleh menikah dan berhubungan dengan wanita lain. Satu lagi syarat yang cukup berat. Para pelaku pesugihan Nyai Puspo Cempoko ini tidak diperbolehkan menikah atau berhubungan dengan wanita lain. Karena ia telah mengikat janji dengan Nyai Puspo Cempoko, dan mendapatkan apa yang diinginkan. Hal ini tentu saja agak merepotkan, karena para pelaku akan membujang seumur hidupnya di mata masyarakat walau sebenarnya ia telah menjadi suami Sang Nyai. Nyai Puspo Cempoko ini digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik, tapi bila tersakiti hatinya, maka akan mendatangkan musibah besar. Meski judulnya pesugihan, tapi beberapa nilai filosofis dari pesugihan ini adalah bahwa bila menginginkan sesuatu itu harus mau usaha karena harga yang dibayar sangat mahal. Dan sebenarnya masih lebih menguntungkan hasil bekerja keras sendiri daripada menukar hidup demi pesugihan semacam ini. Keberhasilan pesugihan Kabongan Rembang sendiri masih simpang siur.
Orang-orang dengan iman yang kuat dan berpegang teguh pada Allah tentu saja akan menganggap hal tersebut isapan jempol belaka. Namun bagi mereka yang hatinya goyah bisa jadi akan mencoba jalan pintas ini untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Daripada mencoba pesugihan yang sudah jelas melenceng dari ajaran agama, ada baiknya kita tetap berpegang teguh kepada Allah SWT yang Maha Kaya.